Selamat siang, Bu Monika. Siang, Bu. Baik, Bu. Jadi bagaimana? Silakan bisa langsung menceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi kemarin. Kemarin Ibu Ya, menghubungi saya ya? ya. Jadi seperti ini, Bu. Selama saya mengajar di SMP, saya memiliki kendala dalam menentukan teknik sekaligus media yang akan saya gunakan dalam mengajar. Karena setiap harinya pelajaran jika disesuaikan dengan RPP itu selalu berubah dan harus menyesuaikan dengan teknik dan sebagainya. Saya menjadi down, Bu, karena saya kewalahan dan belum bisa menyesuaikan diri saya. Saya rasa motivasi saya dalam segala hal mengajar cukup menurun, Bu. Eh, Berarti ini intinya motivasi kerja guru dari Bu Syarina menurun ya, Bu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi saya rasa permasalahan dari Bu Syarina ini sudah jelas. Karena Ibu mengalami banyak kendala dalam melakukan persiapan pembelajaran. Jadi Ibu mengalami menurunnya motivasi mengajar menjadi rendah. Iya, Bu, benar. Ini ya Bu ya, karena kondisinya seperti ini, kita masih melakukan pembelajaran melalui daring, maka supervisinya kita lakukan secara online saja ya Bu ya. Bisa dengan menggunakan media Google Classroom seperti pembelajaran pada biasanya. Bagaimana Bu? Apakah Bu Syarina bisa mengikuti? Iya, Bu, insya Allah saya bisa mengikuti. Bisa dimulai kapan ya, Bu, supervisinya? Jadi gini Bu, sebenarnya dengan ungkapan permasalahan dari Bu Syarina, ini sudah dimulai supervisinya dari tahap awal seperti itu. Jadi di sini saya ingin memperjelas kembali ya Bu ya, agar nantinya bisa saya buatkan bahan untuk identifikasi permasalahannya. Jadi gini, Bu Syarina mengalami rendahnya motivasi mengajar yang disebabkan karena setiap hari Ibu memiliki kendala dalam salah satunya menyusun RPP, yaitu bingung memilih metode apa yang akan digunakan untuk mengajar, serta media apa yang digunakan untuk mengajar, dan lain-lainnya. Seperti itu ya, Bu ya? Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu, benar. Begini, Bu, apakah besok Ibu ada jam mengajar? Ada, Bu, mengajar untuk kelas 7 tentang sistem reproduksi jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi ya? Ibu sudah membuat RPP-nya, Bu? Sudah, Bu, kebetulan ini sudah saya siapkan. Nanti akan saya kirim melalui WhatsApp Ibu. Sebetulnya saya kurang percaya diri dengan RPP yang telah saya buat, Bu. Silahkan dicek dulu ya, Bu. Ya, baik, Bu. Akan saya cek terlebih dahulu ya RPP-nya nanti. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini RPP-nya sudah saya lihat secara sekilas. Sudah cukup bagus, tetapi di sini saya melihat bahwa metode mengajar Bu Syarina kurang cocok untuk diterapkan di daring ini. Jadi, Ibu memakai metode diskusi ya, Bu ya? Itu sebenarnya baik diterapkan ketika bertatap muka di kelas, Bu. Jadi, alangkah baiknya jika metodenya itu diganti dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang kiranya materi ini bisa dilaksanakan oleh anak-anak di rumah dan materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, habis ini langsung akan saya perbaiki dan mungkin nanti malam akan saya kirimkan ke Bu Monika lagi untuk bisa langsung memulai supervisinya besok pagi ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, selain itu juga,
Ibu harus tetap semangat karena kita sebagai guru harus bisa kreatif ya Bu ya, harus jadi contoh untuk peserta didik. Jika terdapat kendala, bisa kita tinjau kembali materi kita apa dan kiranya harus bagaimana, harus memakai media dan teknik apa yang tepat gitu. Jadi bisa juga Bu, Ibu lakukan diskusi dengan teman sesama guru. Mungkin dari situ kita bisa bertukar pengalaman dan juga cerita, sehingga bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang kita hadapi, masalah yang Ibu hadapi, seperti itu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu atas saran dan motivasi yang Ibu sampaikan tadi. Iya Bu, sama-sama. Jangan lupa ya Bu ya, nanti malam dikirim RPP-nya. Ya, baik Bu. Selamat pagi Bu Syarina. Jadi bagaimana ya Bu ya tadi Bu Syarina proses belajar mengajarnya? Ya, pagi Bu Monika. Sesuai dengan arahan Ibu kemarin, Alhamdulillah Bu, saya dapat melakukan pembelajarannya dengan baik dan sesuai jadwal karena mengkoreksi pada saat awal. Dengan itu, semangat dan minat saya lebih bertambah dalam melakukan pembelajaran selanjutnya. Jadi motivasi dari Bu Syarina dalam mengajar jadi lebih meningkat ya Bu ya? Alhamdulillah kalau begitu. Lalu kendala apa saja ya Bu kemarin pada saat proses pembelajaran yang Ibu alami? Saya merasa kalau saya itu kurang luwes dalam mengajar, Bu, terutama dalam berinteraksi dengan anak-anak. Saya itu merasa takut kalau bertindak. Saya takut salah dalam melakukan proses pembelajaran itu tadi. Kendala selanjutnya itu seperti yang saya ceritakan kemarin, Bu. Saya sempat drop terutama dalam memilih metode dan media. Itu yang membuat saya sempat kehilangan semangat dalam mengajar. Baik ya Bu, memang saya juga merasakan kalau apa yang Ibu bilang itu seluruhnya benar. Pertama, Bu Syarina itu masih kurang luwes dalam mengajarnya. Masih terlihat kaku, Bu. Jadi anak-anak juga sepertinya kurang nyaman seperti itu. Saya saran dari saya sendiri itu Ibu lebih ceria lagi dan disesuaikan dengan kondisi dari anak-anak. Mungkin bisa setelah pelajaran itu diberikan kuis yang nantinya mendapatkan nilai plus bagi anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak lebih bersemangat ya Bu ya. Nanti anak-anak bisa rebutan untuk menjawabnya dan proses interaksi antara guru dengan murid itu berjalan dengan baik dan dua arah. Seperti itu. Kemudian hal lain yang membuat Bu Syarina mengalami rendahnya motivasi dalam
mengajar, yaitu Ibu kurang terbuka dengan rekan-rekan Ibu. Seperti itu ya, Bu, ya? Itu yang menyebabkan Ibu berpikir harus bekerja sendiri, seperti itu, Bu. Berpikir sendiri jika terdapat masalah pada saat pengajaran. Itu yang membuat Ibu stres, jadi seperti itu. Dalam perencanaan, jika Ibu mengalami kendala pada penyusunan seperti kemarin dalam memilih metode dan media pembelajaran, maka Ibu harus sering terbuka, Bu, dan banyak berkomunikasi, berkonsultasi sesama guru ataupun dengan saya sendiri juga boleh ya, Bu, ya. Selain ini, Ibu melakukan analisis permasalahan. Ibu juga bisa menjalin interaksi dengan sesama guru agar Ibu mendapatkan ide dengan bertukar pengalaman. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Dengan adanya supervisi klinis ini, saya bisa tahu letak di mana akar dari masalah saya dalam kehilangan motivasi mengajar. Harapan saya ke depannya, saya akan lebih baik lagi dalam mengajar, dan saya harus terus bersemangat dalam mengajar. Karena keberhasilan peserta didik juga letak salah satunya adalah pada guru itu sendiri. Iya, betul sekali, Bu. Betul. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa bersikap secara profesional dan harus terus memiliki energi positif. Gitu. Karena dengan itu, maka kita akan dapat membangun semangat belajar pada diri kita dan kepada orang lain. Juga yaitu kepada siswa, terutama pada siswa kita. Karena peserta didik itu merasa nyaman sehingga materi yang kita sampaikan pun dapat diterima dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, yaitu tercapainya tujuan dari pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, ke depannya saya mungkin akan lebih baik lagi dalam mengajar ya, Bu. Saya akan bersikap lebih terbuka dan akan lebih interaktif dalam pembelajaran agar motivasi saya dalam melakukan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya, Bu, atas motivasi dan sarannya. Iya, Bu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup, Bu Monika. Oh, baik. Baik, kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya akhiri supervisi kita hari ini ya, Bu, ya. Perkembangan Bu Syarina dalam supervisi ini itu juga sangat sangat baik. Ya, baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu langsung saya tutup ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam.